Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, 3 bersahabat ini dari SD dia bersahabat, yaitu Hairil, Rosid, dan Solihin. KRS namanya, Hairil, Rosid, Solihin. Bangun, hitungan yang kelima sikit. 2 3 Kelat nih. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Lalu kita anjurkan salawat beriring salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan saya kali ini akan menyampaikan judul yang mana mengenai salat, bahwa amalan yang paling berat itu adalah salat. Salat itu bisa dikatakan ringan dan berat. Salat yang paling ringan itu adalah salat zuhur dan asar. Paling berat itu cuma 3, yaitu salat subuh, maghrib, isya. Sebagian riwayat berkata salat yang paling mudah dilaksanakan dari 5 waktu salat, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa kita lihat di luar sana, salat isya-nya pun 4 rakaat sahab. Tapi jika salat subuh setengah sahab, itu susahnya salat subuh. Jadi orang yang melaksanakan salat subuh itu mendapatkan 28 derajat. Beda dengan salat yang lain. Karena salat subuh ini adalah induk daripada salat. Sesungguhnya hidup kita ini cuma menunggu waktu salat. Kita selesai sholat subuh, kita menunggu waktu sholat zuhur yang begitu lama.
dari jam 5 sampai jam 12. Selesai sholat di pertengahannya itulah kita melaksanakan amal ibadah kita, pekerjaan kita. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwa perjalanan hidup kita kalau di Islam cuma 3. Pertama, cari berkah hidup. Kedua, menunggu waktu sholat. Yang ketiga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu saja. Beda dengan Islam, dengan luar sana, yaitu politik. Hidup cari makan, terus cari kerja, cari tempat tinggal, terus mati. Berkembang biak terus mati. Itu jika di politik. Jadi selesai sholat subuh ada waktu banyak, selesai sholat subuh ada waktu banyak sekitar 5 jam. Selesai sholat zuhur kita istirahat dulu 2 jam, baru melaksanakan sholat asar. Setelah sholat asar kita menunggu waktu sekitar 3 jam kalau tidak salah, baru kita lanjut ke sholat maghrib. Selesai sholat maghrib ada waktu 1 jam, nunggu sholat isya. Selesai sholat isya ada waktu 10 jam untuk sholat subuh. Terus kita lakukan selama setiap hari. Jadi kesimpulannya adalah sesungguhnya amal ibadah kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya katakanlah Muhammad, salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diterima. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak bisa kita bayar. Andai kata Allah suruh kita bayar sekali hembusan napas itu 1.000 per hari. Sekali bernapas itu 1.000 rupiah. Bayangkan berapa kali kita bernapas di dunia ini setiap hari. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita sekali langkah 1.000 rupiah. Berapa kali kita melangkahkan kaki kita untuk beraktivitas, terlebih-lebih aktivitas dunia. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat. Andai kata salah satu dari nikmat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penyakit yang bernama asma. Dicabut nikmat itu sakit rasanya. Itu pula dengan iman. Jika iman dicabut salah satunya yaitu takwa, yaitu sholat subuh, maka sakit rasanya. Tapi besok kita dapatkan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini khusus umat Nabi Muhammad dikasih waktu dulu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah ke Taif itu malaikat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ingin mengazabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat penjaga gunung untuk menghimpit kota Taif. Bisa dikatakan ini gunung, sampai ini ada 2 gunung, di tengah-tengahnya itu tempat kota Taif. Tinggal dihimpit saja hancur semuanya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah malaikat itu untuk mengazab kota Taif, tapi harus izin dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah
Mungkin besok dia akan tobat-tobat dan anak-anak akan menjadi alim ulama. Dengan sebab doanya Rasulullah SAW, jika ingin belajar ilmu agama, jika ingin bertemu belajar dengan ulama-ulama di kota Taif, sekarang dibuka. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ingin melihat umatnya terazab. Tidak ingin. Beda dengan umat yang lain. Ada umat Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Ayub itu langsung diazab kaumnya karena nabinya tidak suka dengan perkara kemaksiatan sekecil pun. Dalam sejarah ada 4 nabi yang dalam 4 nabi ini terdapat ulul azmi, tingkat kesabaran yang paling tinggi. Yang paling tinggi tingkat kesabarannya itu hanya ada 2 nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 nabi itu ada 2 nabi yang sabarannya lebih tinggi. Nabi Musa alaihi salam, dia itu tidak langsung beri jeda dulu. Bisa dikatakan kasih waktu dulu untuk taubat. Misal sekarang dikasih tahu jangan memukul orang, terus keesokan harinya ngelakuin lagi baru dibunuh. Ada kisahnya. Sementara Fir'aun yang bisa dikatakan ganas, itu satu hari itu bisa membunuh 5 orang. Sementara Fir'aun, tapi diperingati dulu oleh Nabi Musa. Keesokan harinya baru dibunuh. Itu cara Nabi Musa. Dan juga cara Nabi Isa untuk menasihati kaumnya itu, dia dulu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru diberikan kesehatan. Mukjizat Nabi Musa itu yaitu bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membangkitkan orang yang mati, dan juga doanya cepat dikabulkan. Itu kelebihannya Nabi Isa. Maka dia dijadiin Tuhan. Tapi sejarah Kristen, Nabi Musa dianggap jadi Tuhan, anak Tuhan, dan makhluk gaib itu Nabi Isa. Tapi sejatinya Nabi Isa adalah Nabi yang paling sabar. Beliau sabar saat ingin disalib dengan tuduhan muridnya yaitu Yudas. Cara dia berdakwah Nabi Isa, kalau nggak salah, dia kasih jeda dulu 1 hari 2 hari, sama mirip seperti Nabi Musa, jeda dakwahnya. Kalau enggak, dia akan doakan semoga dia akan sakit atau enggak wafat. Itu cara Nabi Isa yang berdoa kepada kaumnya. Bisa dikatakan langsung diazab saja, tapi tidak separahnya nabi selain Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalau nabi yang lain, contohnya seperti Nabi Daud, datang jalut karena saking kufurnya kaumnya Nabi Daud, langsung diazab langsung kaumnya. Dia berdoa, ya Allah, semoga berilah dia kesadaran, langsung diazab. Dan juga dia langsung bertegas untuk
menyelamatkan kaumnya dari jalur itu. Kalau nabi yang lain, banyak nabi yang keras-keras kepada kaumnya, yaitu Nabi Sulaiman sekali melanggar diusir dari kota Baitul Maqdis, dan juga Nabi Hud dia bisa dikasih tahu berapa kali diazab langsung. Itu cara Nabi terdahulu. Tidak bisa umatnya langsung diazab saja. Azabnya itu beri kesadaran. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh bisa dikatakan Nabi yang pertama paling sabar. 990 tahun hidupnya, tidak pernah mendapat cacian dan hinaan dari kaumnya. Sekali berdakwah, kaum-kaumnya itu menutup telinganya, tidak ingin mendengar perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi dengan kesabarannya Nabi Nuh alaihi salam, dia mampu membawa 80 manusia dan sekitar 350 binatang ternak untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bedanya Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri meminta umatnya untuk diazab. Allah sendiri. Kecuali Nabi selain itu, nabinya sendiri meminta azab kepada umatnya atau kasih kesadaran. Tapi umat terdahulu sadar kepada Nabi ini, bisa Nabi ini tidak. Begitu terus. Ibarat seperti suhu. Harus diingatkan beribu-ribuan kali kalau bahasa Jawa, bahwa umat terdahulu itu, misal Nabi Idris tepatnya taubat, tapi Nabi Nuh tepatnya kufur. Terus sampai Nabi Isa. Tapi saja sadar saat zaman Nabi Nuh, besok zaman Nabi Hud, kufur lagi. Itu jika perbedaan umat terdahulu. Bisa dikatakan dari 25 Nabi, ada 15 umat yang beriman, ada yang kufur. Itu Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW, dan sisanya saya kurang tahu. Pokoknya Nabi Muhammad SAW saat pertama kali diangkat menjadi Rasulullah SAW, dia berkata, katakanlah kepada Tuhanku, jangan langsung diazab umatku, berikan dia kesadaran, mungkin dia akan bertaubat. Karena umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, yang bisa dikatakan celah-celah masuk surga. Ada cerita saat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu saat perang Yarmuk, yaitu tepat hari terakhir Khalifah Abu Bakar, bisa dikatakan 1 minggu sebelum wafatnya. Ada sebuah pengawal dari bangsa Romawi, saya kurang tahu namanya, pokok pengawal bangsa Romawi yang terkenal bengis. Tapi dia kagum dengan Khalid bin Walid, kagum dengan pedang Allah, katanya. Bahwa setiap kali peperangan tidak pernah bernamanya meninggal atau gugur dalam peperangan. Tertarik hatinya masuk Islam. Saat masuk Islam langsung ikut pasukan kaum muslimin. Tapi sekali peperangan wafat, gugur jenderal Romawi tersebut. Tapi
ada kiriman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya adalah sejak wafat Jenderal Romawi ini langsung diangkat ruhnya oleh malaikat ke surga. Syahid. Baru 1 hari dia masuk Islam, langsung syahid, langsung masuk surga. Itu contoh keringanan umat akhir zaman ini. Beda dengan umat terdahulu. Contohnya umat Nabi Musa. Ingin bertaubat, harus baca syahadat 100 kali, terjun dari gunung ke bawah. Itu cara taubatnya umat terdahulu. Coba dilaksanakan. Banyak orang berzina sekarang, mau taubat baca syahadat 100 kali, loncat dari gunung. Berat. Tapi zaman sekarang cukup membaca 2 kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selamat dia dari siksaan kubur, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siksa yang paling pedih itu kubur dan akhirat, yaitu padang pasir yang begitu panas, yaitu adalah padang pasir yang begitu panas sampai kaki kita akan melepuh. Dan juga siksaan di akhirat yang paling tegas itu adalah neraka. Itu jika kita selamat di dunia. Ada juga cerita, ada sebuah gadis yang setiap hari ini dia sering pacaran sama orang yang mabuk-mabukan. Sampai gadis ini setiap hari itu minum khamr, mabuk-mabukan. Bahkan dia tidak benci sama orang-orang Islam. Bahkan dia cantik gadis ini. Suatu ketika dia ingin pulang, dia melihat anjing yang sedang kehausan, yang sedang ingin minum. Kalau bisa dikatakan dia akan sekarat jika tidak mengasih air walaupun seteguk pun. Lalu gadis itu melihat sebuah sumur, yang mana sumur ini kering, tapi bisa kita lihat air sedikit di dasar sumur. Saking nekatnya wanita ini turun dari sumur, mengambil air, langsung memberikan anjing itu tersebut untuk minum. Itu caranya Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah. Setelah kejadian tersebut, lalu wanita ini pulang, terus dicabut nyawanya, masuk surga. Sekali membuat kebaikan, langsung masuk surga. Apalagi kita berkali-kali membuat kebaikan, pasti akan mendapatkan surga. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 penghalang masuk surga, ada 2 percepat kita masuk surga. Yang penghalang kita masuk surga itu adalah utang piutang. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada utang harus dibayar. Utang itu ibarat seperti ikatan unta. Apa dimaksud ikatan unta? Misal unta ingin dijual, harga unta kalau sekarang itu 500 juta. Harga unta ingin dijual kepada orangnya, langsung cash. Tapi gimana kalau untanya masih diikat? Tidak bisa kan? Itu juga ibarat dengan kita. Utang itu diibarat tali, terus orang tempat kita utang, di situ tempat kita digetang bahasa kita. Tempat kayu, biasanya jika unta diikat pasti di kayu. Ibarat kita kayu untuk mengikat unta. Nah, surga itu tempat kita dibeli. Itu ibaratnya.
Jika masuk, gimana kalau kita masuk, kalau kita dijerat? Itu ibarat orang yang berhutang. Penghalang yang kedua yaitu adalah yang penghalang kita yang kedua yaitu adalah tidak mendapatkan ridho orang tua dan berkata buruk. Berkata buruk ini bisa dikatakan senjata kita. Perkataan ini bisa dikatakan senjata kita. Salah menggunakan senjata bisa fatal kepada kita. Contohnya, kita punya pistol, ingin perang ke Israel, tapi salah kena, kita yang bunuh diri. Kan bisa mati kan? Kita punya pedang, ingin berperang, tapi pedang itu sendiri kita tidak bisa kawal, kena leher kita mati. Nah, jika kita bisa melakukan senjata dengan maksimal, kita lakukan pistol untuk menyerang musuh Islam, kita melakukan pedang untuk perang demi Islam lalu syahid. Itu perkataan lisan kita bisa menjadi kebaikan jika kita tidak menyakiti hati orang lain, bisa menjadi keburukan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lisan ini bisa dikatakan fatal. Ada sebuah cerita kaum sufi, dia tidak bisa masuk surga karena ada satu muridnya yang tidak ikhlas diejek oleh gurunya. Dikatakan sufi ini adalah pemulu para ulama. Ada santrinya atau muridnya tidak ikhlas dengan perkataan syekh sufinya untuk mengolok dia. Jangan ngolok bangsanya, jangan ngolok sukunya. Akhir-akhirnya sampai muridnya meninggal tidak ikhlas dengan ejekan syekhnya. Jadi saat syekhnya masuk surga dihalang karena tidak mau mengikhlaskan apa yang dikatakan oleh muridnya. Jadi itu jadi senjata kita, senjata timbal balik bahasanya, bahwa orang yang kita memberi nasihat, orang yang beri kita sanjungan, orang yang beri kita orang yang beri kita lelucon, bisa, boleh mubah hukumnya. Kalau kita masih lelucon bahasa kita, bikin orang ketawa itu boleh. Sahabat pun ingin membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketawa sambil senyum, kelihatan giginya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih lucunya itu sampai kelihatan gigi depannya saja. Tapi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dia senyum gembira seperti sahabat yang lain. Nah, orang yang kita bikin hatinya tidak suka, orang yang kita sering kita ejek, besok itu akan menjadi senjata. Dan orang yang kita sering kita buat kebaikan dan perkataan kita, dia akan menjadi penghalang. Amin, Mbak, bahasanya. Dan kedua yang selain itu adalah ridho orang tua, bahwa tidak bisa kita masuk surga kecuali dengan ridho orang tua. Karena sejelek-jeleknya orang tua, jika anaknya soleh akan masuk surga. Senakal-nakalnya orang tua, jika anaknya soleh akan masuk surga, kecuali dia sering buat syirik seperti Nabi Ibrahim. Tidak bisa. Kalau sampai dia melakukan syirik, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi anak harus rajin
dan jadi orang tua harus taat juga. Karena bukan hanya semuanya yang bisa diangkat. Ulama bisa mengangkat 40 keluarganya dan orang lain kecuali yang melaksanakan syirik. Karena syirik ini atau menduakan Allah ini itu tidak akan diterima, akan tidak diterima ampunannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika umatku melakukan syirik kepadaku, harus mendapatkan syafaatku, katanya. Gimana caranya? Kita akan mendoakan semoga dia akan mendapatkan syafaat. Kalau syirik ini tidak ada ampunannya. Jika orang tua yang syirik, tapi kalau anaknya yang syirik, bisa keitutan orang tuanya. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tuanya yang syirik, anaknya akan berdoa untuk memberikan syafaat Rasulullah. Kalau anaknya yang syirik, maka satu keluarga itu akan masuk surga jahanam bersama-sama. Itu jika anaknya. Nah, yang terakhir yaitu 2 hal untuk kita mempercepat masuk ke surga. Yang pertama yaitu seringlah bersolawat. Karena orang yang dekat kepadaku di surga kelak di hari kiamat orang yang paling banyak bersolawat. Contoh kaum Nabi Muhammad SAW bersinar mukanya, bersinar tubuhnya. Yang apa tempat kita bersinar? Bekas-bekas air wudhu kita. Apa yang tempat bekas air wudhu kita? Yaitu muka kita, hidung kita, mata kita, semua anggota tubuh yang kita kenakan dengan air wudhu itu akan bersinar. Itu akan tanda kita umat Nabi Muhammad. Jika tidak bersinar, apalagi jalan kita menuju surga. Ibarat Nabi Muhammad itu adalah kuncinya surga. Jika orang tidak mendapatkan syafaat, dia tidak akan masuk surga. Yang pertama yaitu sering-sering bersolawat. Yang kedua itu sering-seringlah sholat. Kunci masuk surga itu sholat dan bersolawat. Itu caranya. Inti dari semuanya itu adalah perbanyaklah sholat dan sholawat pada waktu subuh. Subuh itu ibarat awal pagi. Awal pagi itu di mana tempat banyaknya rezeki. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Salah perkataan mohon maaf. Wallahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.